informasi yang pertama dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengalami pemotongan anggaran besar-besaran pada tahun 2025. Dari total anggaran awal sebesar 2,8 triliun rupiah, BMKG harus menerima pengurangan sekitar setengahnya atau 1,4 triliun rupiah, sehingga anggaran yang tersisa hanya 1,4 triliun rupiah. Pemotongan ini membuat beberapa layanan operasional untuk masyarakat harus dihemat. Hal ini diungkapkan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati dalam rapat kerja bersama Komisi 5 DPR RI Rabu kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Dwi menyampaikan bahwa setelah pemotongan anggaran yang tersisa dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu ada belanja pegawai sebesar 847 miliar rupiah dan belanja operasional senilai 556 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, program operasional BMKG yang mencakup layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika atau MKG hanya mendapat 372 miliar rupiah atau turun drastis dari anggaran awal yang mencapai 1,5 triliun rupiah sebelum pemotongan. Efisiensi sih boleh, efisiensi ya Bram. Tapi kan Indonesia ini kan negeri yang rawan bencana nih. Karena kondisi geografisnya juga ada di ring of fire. Jadi kita harus bersiap menghadapi bencana dengan anggaran yang diefisiensikan katanya. Nah, ngeri-ngeri sedap jadinya ya. Betul sekali Aneka, apalagi tadi juga disebutkan anggaran untuk program operasional BMKG yang tadinya mencapai 1,5 triliun rupiah sebelum dipangkas kini hanya mendapat 372 miliar rupiah saja. Kalau udah begini ya kita cuma bisa berdoa begitu ya, semoga nggak akan ada bencana besar di Indonesia selama pemerintah mengefisiensi anggaran kita. Amin ya, kita aminkan tentunya. Semoga BMKG ini juga bisa memaksimalkan anggaran yang ada agar bisa tepat guna karena sesuai dengan skala prioritas yang ada. Betul, karena memang sudah seharusnya pemerintah bekerja keras dan cerdas agar dengan anggaran yang ada mampu dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Baik, masih dari dalam negeri, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK membentuk Indonesia Anti-Scam Center untuk penanganan kasus penipuan keuangan. Tujuannya agar korban penipuan mempunyai peluang besar untuk mendapatkan dananya kembali. Keberadaan Indonesia Anti-Scam Center diharapkan bisa menangani masalah penipuan lebih cepat. Penanganan kasus juga akan diperkuat dengan pembentukan Global Anti-Scam Alliance Indonesia Chapter agar lebih mudah melacak ruang gerak para pelaku penipuan. OJK juga membentuk database pelaku fraud terintegrasi bernama Sistem Informasi Pelaku di Sektor Jasa Keuangan atau disingkat SIPelaku. Kini masyarakat dapat melaporkan penipuan melalui situs iasc.go.id atau ke kontak OJK di nomor 157. Wah, semakin terlihat ya dukungan OJK untuk memperkuat sistem keuangan di tanah air ini. Apalagi kalau masalah fraud, ini kan kadang meski pelakunya berhasil ditangkap, tapi uangnya tidak berhasil kembali ke korban karena sudah entah di mana juga uangnya. Ya, karena memang biasanya kasusnya cukup lama, pada akhirnya korban menjadi rela begitu. Yang penting para pelaku ini dihukum dengan ganjaran yang setimpal. Tapi yang memang diharapkan Indonesia Anti-Scam Center ini bisa menjadi jawaban untuk melindungi masyarakat dan juga membuat para pelaku jera untuk tidak berbuat kriminal lagi. Bayangkan saja Aneka, karena memang per Februari 2025 saja datanya masih ada lebih dari 42.000 laporan penipuan di OJK dan 40.000-nya sudah terverifikasi. Iya betul sekali Bram, jumlah kerugiannya bahkan ini mencapai 700 miliar rupiah dalam 3 bulan terakhir. Tapi hanya 100 miliar yang bisa diblokir dari rekening pelaku. Artinya 600 miliar ini kemana nih? Apakah masih bisa kembali ke korban? Ini yang menjadi pertanyaan kita bersama ya. Iya betul sekali. Tapi ya itu Aneka, masyarakat juga harus lagi dan lagi waspada dan juga berhati-hati begitu ya. Dan jangan mudah percaya, mulai dari investasi bodong, lalu iming-iming hadiah sampai ke love scam. Ini juga beragam sekali motif dan juga modusnya. Bahkan sempat terjadi begitu ya, kawan kita sendiri dalam hal ini juga menjadi korban hingga kehilangan puluhan juta rupiah terkena love scam. Oh iya, kalau terkait love scam ini ternyata banyak sekali ya Bram yang terjerat. Dan rata-rata wanita. Apakah ini berarti banyak wanita-wanita kesepian yang sebenarnya siap menafkahi laki-laki pujaannya? Jadi tidak hanya rugi di dompet ya Bram, tapi juga rugi di hati. Jadi double-double nih ruginya. Semoga menjadi pelajaran ya tentunya untuk wanita-wanita agar lebih sigap dan juga lebih pintar. Ya, betul sekali. Nah, kita bergeser dari dalam negeri informasinya, Aneka. Kini kita ke informasi mancanegara, di mana raksasa teknologi masih kencang melakukan PHK. Sebelumnya alasan pemangkasan karyawan umumnya disebut
untuk efisiensi dan restrukturisasi perusahaan. Namun ada pendekatan baru yang dilakukan untuk PHK di 2025. Di awal tahun ini Microsoft melakukan PHK untuk karyawan yang dinilai berkinerja buruk. Laporan Insider menyebut beberapa karyawan yang kena PHK diberhentikan secara langsung dan tanpa pesangon. Dalam surat PHK Microsoft yang dilaporkan Business Insider dinyatakan bahwa karyawan diberhentikan karena gagal memenuhi standar kinerja perusahaan. Menurut juru bicara Microsoft, perusahaan memprioritaskan talenta dengan kinerja tinggi. Alhasil ketika karyawan tidak memenuhi ekspektasi kinerja, maka perusahaan mengambil tindakan yang perlu untuk dilakukan. Nah, tuh Bram, ternyata PHK tidak melulu urusan perusahaan kolaps ya, atau mungkin efisiensi akibat dari kondisi ekonomi. Ternyata bisa saja kalau karyawan berkinerja buruk, tidak salah juga kalau perusahaan mengambil tindakan PHK. Meskipun menurut saya ini juga akhirnya masih rancu begitu ya. Batasan kinerja yang baik itu seperti apa? Ini kan juga sebenarnya kembali lagi ke perusahaan begitu. Bisa saja dimainkan sesuka hatinya begitu ya. Itu. Dan betul sekali Anneke, karena memang karyawan yang dinilai oleh perusahaan berkinerja buruk pasti akan mempengaruhi produktivitas dan juga berujung pada kinerja perusahaan secara keseluruhan juga. Nah, di sini. Betul sekali Bram memang, tapi jangan dijadikan alasan juga ya sama perusahaan. Alih-alih mem-PHK dengan alasan kinerja buruk, tapi kalau ditelusur ternyata ada konflik pribadi antara atasan dan bawahan. Atau ada masalah subjektif lainnya, atau jangan-jangan love scam juga nih. Ini yang perlu ditelusuri lebih jauh begitu ya. Karena memang untuk hal ini, perusahaan harus bisa melihat secara objektif begitu ya. Karena ini adalah masalah perut orang. Nah, atau periuk nasi orang dalam mencari nafkahnya, Anneke. Iya betul sekali, jangan sampai ya niat hati untuk mencari uang, bekerja, tapi malah di PHK di tengah jalan karena sikap subjektif atasan atau sebaliknya. Baik Bram, berikutnya kita akan simak kabar dari mancanegara, mungkin yang terakhir untuk di segmen kali ini. Kali ini dari Georgia, negara di perbatasan Eropa Timur dan juga Asia Barat. Sekitar 100 wanita dijadikan budak peternakan manusia untuk diambil sel telurnya dan dijual di pasar gelap. Saat ini polisi setempat tengah menyelidiki kasus ini. Kasus berhasil diungkap pasca 3 wanita asal Thailand berhasil melarikan diri dari tempat itu di 30 Januari lalu setelah dieksploitasi selama setengah tahun. Di tempat itu sekitar 100 wanita diberi hormon untuk merangsang produksi telur mereka dan diperlakukan seperti ternak. Sel telur kemudian dipanen sebulan sekali dan dijual untuk kebutuhan fertilisasi in vitro atau IVF. Tidak ada kompensasi apapun untuk korban dan mereka diminta membayar 2.000 euro apabila ingin keluar dari tempat itu. Sangat mengerikan ya Bram, ini sebuah jebakan untuk perempuan-perempuan yang sebenarnya berniat baik untuk menjadi surrogate mother atau ibu pengganti bagi pasangan yang tidak bisa memiliki anak biologis. Ya, agak serem berita hari ini, semua seputar perempuan begitu ya yang terjebak dalam suatu kondisi yang tidak menyenangkan, Anneke. Karena memang tidak terbayang bagaimana menyakitkannya wanita yang menjadi ibu untuk mempertahankan spesies manusia di atas bumi ini diperlakukan seperti hewan ternak. Iya, itulah Bram. Memang teknologi ini kan sebenarnya seperti pisau bermata dua ya. Teknologi fertilisasi IVF yang sebenarnya ini kan sangat memberikan manfaat dan harapan, tapi memiliki sisi lain yang juga kelam dan mengerikan. Entah berapa banyak mungkin pasangan yang sudah terbantu dengan adanya IVF. Tapi kalau ternyata mereka tahu sumber telur yang didapat dengan cara seperti ini, apakah mereka masih akan bahagia menyambut kelahiran buah hati mereka? Nah, sebenarnya teknologinya sih oke gitu ya. Which is ini baik begitu untuk bagaimana nanti berlanjutnya manusia ke depan. Tapi memang penipuannya ini yang harus lebih ketat lagi dikontrol baik bagi pemerintah daerah sana atau pemerintah-pemerintah setempat. Wanita-wanita asal Thailand ini juga awalnya ditawari pekerjaan sebagai surrogate mother, tapi di sana malah dijebak dan juga disekap. Artinya, kita harus lebih hati-hati lagi menerima tawaran-tawaran, apalagi yang too good to be true dalam hal ini. Masalah seperti ini memang khas terjadi di negara emerging market atau berkembang seperti Thailand, Indonesia, bahkan juga ada begitu ya peluang masalah-masalah demikian. Tapi memang sudah terkait dengan penawaran uang yang jumlahnya besar, biasanya rakyat emerging market ini juga jadi gelap mata dan juga tergoda. Iya betul sekali Bram, jangan mudah tergiur karena dampaknya bisa jadi lebih mencelakakan diri sendiri. Kita harapkan masalah ini bisa diusut tuntas dan mafia juga jaringan penjual sel telur ilegal ini bisa berantas agar tidak lagi ada korban yang berjatuhan.